Pada Februari 2021, seorang pemimpin memberitahuku bahwa aku harus memimpin gereja Petobat baru di negara berbahasa Spanyol. Aku cukup terkejut. Selama ini, aku telah melakukan pekerjaan Injil dan tidak pernah memimpin gereja para petobat baru. Aku tak berpengalaman menyirami petobat baru dan juga tak bisa berbahasa Spanyol. Aku yakin akan mengalami banyak masalah dan kesulitan. Aku pasti tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Para petobat baru itu seperti bayi baru lahir. Jika tak disirami tepat waktu, mereka tak akan memahami kebenaran dan tak akan membangun dasar di jalan yang benar. Jika mereka mundur, aku telah melakukan kejahatan. Aku bisa diberhentikan atau bahkan disingkirkan. Pemimpin sebelumnya telah diberhentikan karena kinerja yang buruk. Pekerjaan di gereja Petobat baru belum lama dimulai dan banyak darinya berada dalam fase eksplorasi. Ini tidak mudah. Kurasa aku tak mampu melakukannya. Namun aku tahu bahwa aku telah ditugaskan dan tidak dapat menolaknya. Aku hanya tak mampu menenangkan perasaanku. Segalanya berjalan mudah dalam pekerjaan Injilku sebelumnya. Aku mempertobatkan banyak orang setiap bulan. Namun bekerja untuk gereja Petobat baru pasti sulit dan aku bisa disingkirkan jika kinerjaku buruk. Aku sangat khawatir dan tak yakin bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Aku mengenang masa-masa saat memberitakan Injil. Ada begitu banyak masalah di gereja Petobat baru dan ada beberapa yang aku tidak tahu cara menyelesaikannya. Aku tak berdaya dan sepertinya tugas itu terlalu berat. Jika aku tidak menyelesaikan masalah itu segera, pekerjaan gereja bisa terpengaruh. Iya, Tidak tahu harus apa, aku berdoa kepada Tuhan. Memohon agar Dia membimbingku memahami kehendaknya dan tunduk. Keesokan harinya, seorang saudara menceritakan beberapa masalah di gereja-gereja itu kepadaku. Dia berkata, makin banyak orang yang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ketika gereja tercerai-berai, ada pemimpin gereja tak bertanggung jawab dan mengabaikan banyak jemaatnya. Mereka tak punya pertemuan kelompok dan tak dapat membaca firman Tuhan. Lihatlah pesan dari beberapa petobat baru. Saat ku buka pesannya, aku melihat seseorang berkata, "Saudaraku, apakah kau dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Aku tak berada dalam kelompok pertemuan gereja. Aku mau mempersekutukan firman Tuhan yang Maha Kuasa secara online. Bisa kau membantu?" Aku sedih karena tak bisa makan dan minum firman Tuhan yang Maha Kuasa. Petobat baru lainnya berkata, "Saudaraku, aku tak bisa makan dan minum firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku berada di luar rumah Tuhan dan tidak bahagia. Bisa kau membantu menemukan pertemuan?" Dan beberapa orang sangat menantikan pertemuan setiap hari, tapi para pemimpin tak menjadwalkannya. iya. Jika petobat baru tak bisa berkumpul, mereka tidak dapat memahami kebenaran. Iya, saudara ini berkata dengan sedih, "Aku tak tahu caramu menyirami mereka. Sesibuk apapun dirimu atau sesulit apapun pekerjaanmu, tidakkah kau merasa sedih saat melihat orang-orang yang telah menerima Injil ini tidak dapat berkumpul atau membaca firman Tuhan? Iya. Jika kita sedikit saja peduli, mereka pasti tidak dikucilkan dari rumah Tuhan." Mendengar hal ini darinya dan melihat pesan mereka, rasanya tidak enak. Dan aku tak mampu menahan air mataku. Karena kelalaian kami, para petobat baru dikucilkan dari rumah Tuhan. Mereka tidak bisa menjalani kehidupan bergereja, itu menyakiti hidup mereka. Namun bagiku, kulihat semua masalah itu di gereja-gereja, tapi tak bertanggung jawab. Aku tidak terbeban dengan hidup mereka. Tak kupikirkan bagaimana membuat kehidupan bergereja mereka diperbaiki dengan cepat, tetapi hanya ingin melarikan diri. Aku sangat egois. Iya. Aku teringat firman Tuhan. Engkau berkata memperhatikan beban Tuhan dan akan membela kesaksian gereja, tapi siapa yang telah melakukannya? Tanyakan dirimu, apakah engkau telah peduli pada beban Tuhan? Dapatkah kau membiarkan maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau serahkan hatimu pada saat paling krusial? Apakah engkau seseorang yang melakukan kehendakku? Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan ini kepada dirimu sendiri dan seringlah memikirkan tentang hal ini.
Setiap firman dari Tuhan terasa seperti ditujukan langsung kepadaku. Aku merasa sedih dan sangat bersalah. Rumah Tuhan menempatkanku sebagai pemimpin gereja Petobat Baru, ingin agar aku memikirkan kehendak Tuhan. Itu benar. Aku harus sejalan dengan saudara-saudari untuk menyirami mereka, agar mereka bisa berkumpul, membaca firman Tuhan, dan membangun dasar di jalan yang benar. Iya. Gereja-gereja Petobat Baru sedang didirikan di beberapa negara, dan masih banyak masalah yang membutuhkan perhatian segera. Tetapi aku tidak memikirkan kehendak Tuhan. Sejak menerima amanat itu, aku hanya memikirkan masa depanku sendiri. Khawatir akan tersingkir jika tak melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tak terbeban atau bertanggung jawab terhadap tugasku. Aku sangat hina dan tak punya kemanusiaan. Di balik saudara itu meneruskan pesan-pesan Petobat Baru itu kepadaku, ada kehendak Tuhan. Itu untuk membangun hatiku agar bisa melihat tanggung jawab yang telah kuambil dan dapat punya beban yang sejati terhadap tugasku. Aku berdoa kepada Tuhan, tak mau lagi memikirkan masa depanku sendiri, tapi bersandar padanya, melakukan amanatku, melakukan tugasku, mencari kebenaran dengan orang lain dan menyelesaikan masalah gereja secepat mungkin. Kemudian aku mengatur beberapa orang untuk membantu membuat pengaturan bagi Petobat Baru yang tidak punya pertemuan. Aku juga berusaha untuk memahami tentang semua pekerjaan gereja. Di banyak gereja Petobat Baru, beberapa pengawas masih baru dalam pekerjaan mereka dan tak tahu cara melakukannya. Dan beberapa dari mereka hanya bersikap asal-asalan, tak menangani masalah Petobat Baru dengan cepat. Mereka membutuhkan bantuan atau akan diberhentikan. Iya. Secara khusus, beberapa Petobat Baru berhenti menghadiri pertemuan karena pendeta mereka menyesatkan, dan makin banyak Petobat Baru yang seperti ini. Mau tak mau, aku mulai merasa khawatir ketika melihat masalah ini. Jika aku dapat memimpin, tapi segala sesuatu dalam pekerjaan kami tak membaik, aku punya tanggung jawab yang tak terelakkan. Lambat laun, diriku akan tersingkap. Aku merasa makin tertekan. Aku terlihat selalu sibuk ke sana kemari, tetapi dalam hati, aku merasakan begitu banyak tekanan. Di akhir bulan, aku melihat jumlah Petobat Baru yang tidak menghadiri pertemuan telah bertambah. Aku merasa lemas. Kupikir, aku baru saja mengambil tugas itu, jadi jika segera mengundurkan diri, aku akan melakukan kejahatan lebih sedikit. Jika terus kulakukan, dan masalah Petobat Baru tak terselesaikan, mereka meninggalkan gereja, berarti kejahatanku begitu besar. Aku mungkin akan diberhentikan, atau bahkan tempat tujuan dan kesudahanku lenyap. Pemikiranku untuk mengundurkan diri makin besar. Dan akhirnya aku putuskan untuk mengundurkan diri. Dengan pemikiran ini, aku berdiri dan tiba-tiba merasa pusing. Semuanya tampak bergerak dan aku hampir pingsan. Tak pernah kurasakan hal seperti itu, dan aku bertanya-tanya apakah itu karena stres? Ku beritahu seorang saudari, dan dia bersekutu denganku. Ada kehendak Tuhan dalam apa yang tiba-tiba terjadi, dan kita dapat memetik pelajaran. Setelah mendengar hal itu, aku menjadi tenang, mencari dan merenung, serta berdoa kepada Tuhan, memohon pencerahannya untuk memahami kerusakanku. Itu benar. Akhir-akhir ini aku juga berpikir untuk menyerah dalam tugasku. Aku tahu itu mengkhianati Tuhan, dan aku ingin mencari kebenaran. Bagaimana kau mencari dan menyelesaikannya? Aku membaca satu bagian firman Tuhan. Bagian kedua di halaman 672. Makan dan minum firman Tuhan, menerima beban Tuhan, dan menerima amanat Tuhan, semua ini bertujuan untuk membuka jalan di hadapanmu. Semakin banyak amanat Tuhan membebanimu, semakin baik engkau disempurnakan olehnya. Sebagian orang tak mau bekerja sama dalam melayani Tuhan saat mereka menerima panggilan. Inilah para pemalas yang hanya mau menikmati kenyamanan. Makin banyak engkau melayani, makin banyak pengalaman yang engkau peroleh. Karena punya lebih banyak beban dan pengalaman,
kesempatanmu akan lebih banyak untuk disempurnakan. Jadi, jika engkau melayani Tuhan dengan tulus, engkau akan dapat memperhatikan beban Tuhan. Maka, kesempatanmu disempurnakan Tuhan akan lebih banyak. Sekelompok orang seperti inilah yang tengah disempurnakan saat ini. Semakin Roh Kudus menjamahmu, engkau akan semakin sering memperhatikan beban Tuhan. Engkau pun akan semakin disempurnakan dan didapatkan oleh Tuhan, hingga pada akhirnya engkau akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Sekarang ini ada orang tak memikul beban bagi gereja. Mereka malas dan hanya memedulikan daging mereka. Mereka terlalu egois dan juga buta. Jika tak melihat masalah ini, engkau takkan memikul beban. Semakin engkau memperhatikan kehendaknya, semakin besar pula bebannya bagimu. Orang-orang egois tidak mau menanggungnya, tidak mau membayar harga. Dan akibatnya, mereka akan melewatkan kesempatan disempurnakan Tuhan. Bukankah ini mencelakakan diri sendiri? Jika engkau memperhatikan kehendak Tuhan, engkau akan mengembangkan beban yang sejati bagi gereja. Sebenarnya, alih-alih menyebutnya beban bagi gereja, lebih tepat menyebutnya beban bagi hidupmu sendiri, karena tujuannya adalah agar engkau menggunakan pengalaman semacam itu untuk disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, barang siapa memikul beban terberat bagi gereja dan membawa beban untuk memasuki kehidupan, merekalah orang-orang yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Sudahkah kau lihat dengan jelas? Jika gereja tempatmu berada tercerai-berai bagai pasir, tetapi engkau tak peduli, dan bahkan tak peduli saat orang lain tak makan dan minum firman Tuhan dengan normal, itu berarti engkau tak punya beban. Dan Tuhan tidak menyukai orang-orang semacam ini. Orang-orang yang Tuhan sukai selalu mendambakan kebenaran dan memperhatikan kehendak-Nya. Jadi, engkau harus memperhatikan beban Tuhan sekarang juga. Jangan tunggu watak kebenarannya tersingkap bagi umat manusia, baru engkau mau memperhatikan bebannya. Bukankah semuanya sudah terlambat saat itu? Sekaranglah kesempatan bagus untuk disempurnakan oleh Tuhan. Jika kau biarkan kesempatan ini berlalu, engkau akan menyesalinya seumur hidup. Sama seperti Musa yang tak dapat masuk ke Kanaan dan menyesalinya, mati dengan penuh penyesalan. Engkau akan menyesal begitu Tuhan menyingkapkan kebenarannya kepada semua orang. Walaupun Tuhan tak menghajarmu, engkau akan menghajar dirimu karena penyesalan. Iya. Amin. Dari bagian firman Tuhan ini, aku memahami punya beban atas amanat Tuhan berkaitan dengan apakah seseorang dapat disempurnakan. Makin banyak beban yang dipikul dan makin sadar akan beban Tuhan, makin mereka diberkati oleh Tuhan. Namun, mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan gereja dan tugas mereka, yang hanya melindungi diri sendiri tanpa menjunjung kepentingan gereja, itu orang yang egois dan hina, yang tak dapat disempurnakan oleh Tuhan. Benar. Aku merenungkan betapa egoisnya diriku. Tidak mau memikul beban berat atau memikirkan kehendak Tuhan. Hanya memikirkan masa depanku. Saat ada lebih banyak petobat baru yang tidak berkumpul, aku tidak segera mencari solusi untuk menawarkan dukungan kepada mereka. Tapi aku khawatir akan disingkapkan jika tetap bertugas. Tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa itulah yang tidak mampu kutanggung. Jadi untuk melindungi diriku, aku mau mengundurkan diri dari tugas itu. Aku sama sekali tidak setia kepada Tuhan. Hanya kupikirkan kepentinganku dalam tugasku. Saat tak diuntungkan, juga harus bertanggung jawab, aku mau melarikan diri. Untuk menghindari hal yang tidak menyenangkan. Aku senang melakukan pekerjaan saat semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika masalah muncul dan masa depanku sendiri terancam, aku ingin menyerah. Aku tidak tulus terhadap Tuhan dan tak punya hati yang jujur. Aku orang yang licik, mementingkan diri sendiri dan keji, yang tidak bisa diandalkan. Tuhan tak akan menyempurnakan orang seperti diriku. Makin memikirkannya, makin ku benci diriku karena tak punya hati nurani. Aku tak layak hidup di hadapan Tuhan. Aku dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Aku juga sangat licin dan licik tanpa tanggung jawab apapun terhadap tugasku.
Makin penting tugas, makin aku ingin mengundurkan diri. Aku tak bisa dipercaya. Mengapa kita selalu memikirkan kepentingan diri kita sendiri dalam tugas kita? Mengapa kita begitu egois? Aku juga memikirkan hal yang sama. Dalam perenunganku, saat membaca firman Tuhan tentang antikristus, aku memahami hal ini lebih jelas. Mari kita menonton video. Baiklah. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, dalam keadaan normal, orang harus menerima dan tunduk pada perubahan dalam tugas mereka. Namun, mereka harus merenungkan diri mereka sendiri, mengenali esensi masalah, dan mengenali kekurangan mereka sendiri. Ini adalah hal yang sangat baik dan tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Ini tidak rumit. Ini sangat sederhana dan siapapun dapat mempertimbangkan hal ini dengan jelas. Ketika sesuatu seperti ini terjadi pada orang normal, setidaknya mereka akan belajar sesuatu, mendapatkan pemahaman dan penilaian yang lebih akurat tentang diri mereka sendiri. Namun, tidak demikian bagi para antikristus. Mereka berbeda dari orang normal, apapun yang terjadi pada diri mereka. Di manakah letak perbedaannya? Mereka tidak tunduk. Mereka tidak secara proaktif dan sukarela bekerja sama, apalagi menerimanya dengan tulus. Sebaliknya, mereka merasa jijik akan hal ini dan mereka menolaknya, menganalisisnya, merenungkannya, dan memutar otak mereka dengan berspekulasi. Mengapa aku dipindahkan untuk bekerja di tempat lain? Mengapa aku tidak bisa terus melakukan tugasku yang sekarang? Apakah aku benar-benar tidak layak? Apakah mereka akan memberhentikanku atau menyingkirkanku? Dalam pikirannya, mereka terus memikirkan apa yang telah terjadi tanpa henti menganalisis dan merenungkannya. Masalah yang begitu sederhana, tetapi seorang antikristus meributkannya dan memikirkannya terus-menerus sampai-sampai mereka tidak tertidur sekejap pun. Mengapa cara berpikir mereka seperti itu? Mengapa mereka berpikir sedemikian rumit tentang hal yang sederhana? Hanya ada satu alasan. Setiap pengaturan yang dibuat oleh rumah Tuhan yang ada sangkut pautnya dengan mereka akan menghubungkan hal tersebut erat-erat dengan pengharapan akan berkat dan tempat tujuan mereka kelak. Itulah sebabnya mereka berpikir, aku harus berhati-hati. Satu langkah yang salah akan membuat setiap langkah menjadi salah. Dan keinginanku untuk mendapatkan berkat tidak akan terjadi. Dan itu akan menjadi kesudahanku. Aku tidak boleh ceroboh. Rumah Tuhan saudara-saudari, pemimpin tingkat atas, bahkan Tuhan, mereka semua tidak dapat diandalkan. Aku tidak menaruh kepercayaanku kepada salah seorang pun dari mereka. Orang yang paling dapat diandalkan dan paling dapat dipercaya adalah diri sendiri. Jika engkau tidak membuat rencana untuk dirimu sendiri, siapa lagi yang akan menjagamu? Siapa lagi yang akan mempertimbangkan prospekmu? Dan apakah engkau akan mendapatkan berkat atau tidak? Jadi, aku harus membuat persiapan yang cermat dan bekerja sangat keras untuk membuat rencana bagi diriku sendiri. Aku tidak boleh membuat kesalahan dan aku tidak boleh ceroboh sedikit pun. Jika tidak,
akan mudah bagi orang-orang untuk menipu dan memanfaatkanku. Seorang antikristus memandang berkat sebagai sesuatu yang lebih besar daripada surga itu sendiri, lebih besar daripada hidup, lebih penting daripada perubahan watak atau keselamatan pribadi, dan lebih penting daripada menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar. Mereka berpikir bahwa menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar, melakukan tugas mereka dengan baik dan diselamatkan, semua itu adalah hal-hal remeh yang hampir tidak layak disebutkan, sedangkan mendapatkan berkat adalah satu-satunya hal di sepanjang hidup mereka yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Oleh karena itu, dalam apapun yang mereka hadapi, sebesar atau sekecil apapun, mereka sangat berhati-hati dan penuh perhatian, serta selalu mencadangkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Amin. Amin. Ketika merenungkan hal ini, aku menyadari bahwa melindungi diriku dalam tugasku dan memikirkan kepentinganku, aku sedang menunjukkan watak antikristus yang Tuhan singkapkan karena bersikap egois, hanya memikirkan berkat dan keuntungan pribadi. Motif punya iman adalah untuk diberkati oleh Tuhan. Jika sesuatu terjadi, yang kupikirkan adalah kesudahan dan tempat tujuanku. Menghargai berkat sama seperti hidup. Aku memikirkan segalanya, menutup diriku terhadap Tuhan, mencadangkan jalan keluar. Merasa takut disingkapkan dan disingkirkan jika tidak berhati-hati. Aku tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Sejak memimpin gereja Petobat Baru saat melihat begitu banyak kesulitan, aku ingin kembali menginjil. Aku merasa kinerjaku efektif dan menghasilkan dalam tugas itu. Aku pasti menerima janji Tuhan dan punya tempat tujuan yang indah. Melihat semua masalah di gereja Petobat Baru itu, aku khawatir orang akan mundur jika penyiraman tak dilakukan dengan baik dan aku dimintai pertanggungjawaban dan disingkirkan. Aku merasa status dan masa depanku akan terpengaruh dan aku tak akan diberkati. Jadi aku ingin berbalik. Tidak mau melakukan tugas itu. Aku hanya melakukan tugasku untuk mendapatkan berkat, berusaha bertransaksi dengan Tuhan, bukan untuk tunduk kepada Tuhan dan melakukan tugas makhluk ciptaan. Aku teringat pada Paulus yang berkeliling Eropa untuk memberitakan Injil. Banyak menderita dan mendirikan banyak gereja. Tetapi semua kerja keras itu hanya untuk diberkati. Dia ingin menggunakan pekerjaannya untuk mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya dia berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Aku bertindak seperti Paulus, tanpa ketulusan dalam tugasku. Aku menginginkan upah dan berkat dari Tuhan untuk upaya lahiriahku. Hidup menurut racun, tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Itu bukan melakukan tugas. Aku orang tidak percaya yang masuk ke dalam rumah Tuhan. Aku benar-benar hina. Ada banyak masalah nyata yang perlu ditangani di gereja, dan aku tidak berfokus pada semua itu. Aku hanya memikirkan diberkati atau tidak, kesudahan dan tempat tujuanku. Aku bukan manusia. Menyadari hal ini membuatku merasa bersalah, jadi aku berdoa. Tidak mau lagi memikirkan kesudahanku, tetapi menenangkan hatiku dan melakukan tugasku dengan baik. Aku dapat memahami bahwa tidak memikirkan kehendak Tuhan dalam tugas, tetapi hanya bertransaksi dengan Tuhan, bukanlah perspektif yang benar dalam iman. Itu menentang Tuhan. Iya. Lalu aku membaca bagian lain firman Tuhan yang sungguh mencerahkan. Pada bagian kedua di halaman 1167.
Pelaksanaan tugas manusia adalah pencapaian dari semua yang melekat pada manusia, apa yang mungkin manusia lakukan. Saat itulah tugasnya terpenuhi. Kekurangan manusia selama pelayanannya terus berkurang melalui pengalaman yang progresif dan proses penghakiman yang dialaminya. Hal itu tak menghalangi atau memengaruhi tugas manusia. Mereka yang berhenti melayani atau menyerah dan mundur karena takut ada kekurangan dalam pelayanan mereka adalah orang yang paling pengecut di antara umat manusia. Jika manusia tidak dapat mengungkapkan apa yang seharusnya dia ungkapkan selama pelayanan atau mencapai apa yang secara mendasar mungkin dicapainya dan malah bermain-main dan asal-asalan, mereka telah kehilangan fungsi yang seharusnya dimiliki oleh makhluk ciptaan. Orang-orang semacam ini dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Mereka adalah sampah. Bagaimana orang-orang semacam ini dapat disebut makhluk ciptaan? Bukankah mereka adalah makhluk rusak yang bersinar di luar tetapi busuk di dalam? Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk. Tugas adalah apa yang manusia harus penuhi, itu panggilan surgawinya. Dan seharusnya tidak bergantung pada imbalan jasa, kondisi, atau nalar. Baru setelah itulah dia bisa dikatakan melakukan tugasnya. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan melalui penghakiman dan menikmati berkat. Dikutuk adalah ketika watak seseorang tidak berubah setelah mereka dihajar dan dihakimi. Itu adalah saat mereka tak disempurnakan dan kemudian dihukum. Namun terlepas apakah mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya, melakukan apa yang seharusnya dan apa yang mampu dilakukannya. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Engkau tidak boleh melakukan tugasmu hanya untuk diberkati. Engkau juga tidak boleh menolaknya karena takut dikutuk. Kuberitahukan satu hal kepadamu. Pelaksanaan tugas manusia adalah apa yang harus dia lakukan. Dan jika dia tak mampu melaksanakannya, maka ini adalah pemberontakannya. Melalui proses melakukan tugasnya lah, manusia akan diubahkan. Dan melalui proses inilah dia menunjukkan kesetiaannya. Karena itu, semakin banyak tugas yang mampu kau lakukan, semakin banyak kebenaran yang akan kau terima. Dan akan semakin nyata pengungkapanmu. Amin. Amin. Bagian ini membantuku memahami bahwa tugas tidak ada hubungannya dengan diberkati atau dikutuk. Iya. Sebagai makhluk ciptaan, sudah kewajibanku untuk melaksanakan tugas tanpa menghubungkannya dengan berkat. Kesulitan apapun dalam tugas, aku harus berusaha sepenuh hati dan mengambil tanggung jawab itu. Walaupun aku dipindahkan atau diberhentikan karena tak bekerja dengan baik, aku akan punya sesuatu untuk dipelajari. Aku seharusnya tidak menyerah karena merasa takut disingkapkan dan disingkirkan. Rumah Tuhan memiliki prinsip untuk pemberhentian dan penyingkiran orang. Iya. Saat orang dikeluarkan dari rumah Tuhan, itu bukan karena tugas yang mereka lakukan, atau mereka melakukan kesalahan dalam tugas. Bukan itu alasannya. Alasannya selalu karena mereka tak mengejar kebenaran dan tak berada di jalan yang benar dan terus-menerus tidak mau bertobat. Iya, saudara-saudari yang mengejar kebenaran tetap punya kesempatan bahkan setelah melakukan pelanggaran. Dengan bantuan dan penanganan, jika orang mengenal diri mereka, bertobat dan berubah, mereka dapat tinggal di rumah Tuhan. Iya. Iya. Aku juga memahami, saat Tuhan menilai apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak, ini bukan tentang seberapa banyak yang dia korbankan atau seberapa banyak pencapaian yang mereka miliki. Tapi ini tentang apakah mereka berfokus mencari kebenaran dan mengikuti prinsip atau tidak. Apakah mereka telah berusaha sepenuh hati dan segenap kekuatan mereka atau tidak. Dan sebanyak apapun masalah yang dihadapi seseorang, asalkan mereka memikirkan kehendak Tuhan, Tuhan akan mencerahkan mereka. Maka apapun bisa diselesaikan. Itu benar. Jika orang tak mengejar kebenaran, tapi hanya memikirkan keuntungan dan kerugiannya sendiri, tidak serius dalam tugas dan tak pernah bertobat, mereka pasti akan disingkapkan dan disingkirkan.
Setelah memahami kehendaknya, aku kembali berdoa. Ingin berhenti memikirkan kepentinganku sendiri, tetapi hanya mengerahkan segenap kemampuan dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, bagaimana kau menerapkan hal ini? Setelah itu, aku sungguh mengabdikan diri ke dalam tugasku dan memeriksa dengan saksama detail pekerjaan di gereja-gereja, menuliskan semua masalah nyata yang ada. Aku berkonsultasi dengan pemimpin untuk hal-hal yang tidak mampu kuselesaikan dan mencari persekutuan dari para pemimpin gereja lain. Setelah memahami prinsip dan penerapannya, aku mampu menangani banyak masalah. Ketika aku mengubah sikapku dan berhenti memikirkan masa depanku sendiri, tapi hanya memikirkan tentang cara bekerja bersama saudara-saudari untuk menyelesaikan masalah petobat baru, kehidupan bergereja berada di jalur yang benar selangkah demi selangkah. Para petobat baru mendapatkan kembali kehidupan bergereja mereka dan bisa makan dan minum firman Tuhan. Beberapa petobat baru juga mulai mengambil tugas penginjilan. Aku melihat bimbingan dan berkat Tuhan, firman Tuhan, berusaha secara aktif melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah jalan menuju keberhasilan adalah sesuatu yang kualami secara pribadi. Mengingat kembali semua itu, dari sejak gereja-gereja petobat baru itu punya banyak masalah, hingga saat mereka berada di jalur yang benar, dan para petobat baru menjalani kehidupan bergereja yang normal, itu adalah hasil pekerjaan Tuhan. Aku sadar, pekerjaan Tuhan sedang dilakukan oleh Tuhan, kita hanya bekerja sama dengannya. Itu benar. Apapun tugas atau kesulitannya, kita harus tunduk dan tidak memikirkan keuntungan atau kerugian kita. Kita harus mencari kebenaran, memikirkan kehendak Tuhan, dan bertanggung jawab dalam tugas kita. Kita akan melihat berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.